Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya, berkahnya, dan sehatnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid Baitul Wahid yang kita cintai ini untuk sholat berjamaah subuh dan dilanjutkan dengan kajian rutin kita Sabtu subuh. Salawat sebelah salawat kita panjatkan kepada diri kita dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita rutin di minggu kedua setiap hari Sabtu ini. Kalau lalu baru minggu kemarin Pak Ustadz Sofi juga, tapi karena waktu itu berhalangan bertepatan jadwal dan kembali normal sekarang di minggu kedua, yaitu Bapak Ustadz Sofi, Bapak Ahmad Sofi MSc, beliau dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tema hari ini adalah membahas hadis. 3 kelompok yang didahulukan misalnya, tetapi sekaligus didahulukan ajar. Sebelum kita mulai, saya tes suara dulu. Karena kemarin memang struktur pegawai kita sehingga berkembang, tapi kita tes dulu ya, Bapak Ibu. Khususnya sebelah ini sudah jelas suara saya? Jelas. So, pakai yang ini lebih jelas. Jelas Pak? Ini jelas. Jelas ya. Sebelah sini Pak? Jelas. Mungkin waktu itu kita pakai imam agak lain. Yang mungkin yang dulu ini ya. Jelas ya. Baik. Alhamdulillah Ustaz Syoki sudah ada di depan kita dan nanti akan dijabarkan paparan, dan nanti file presentasinya ini akan kami kirim ke grup jamaah. Nanti ada yang juga kami grup jamaah, Bapak ini bisa mengingatkan dia kalau kami tambahkan di grup WA jamaah Masjid Baitul Wahid. Ini aja, nanti setelah ini seperti biasa kita akan dialog tanya jawab, sampai kami siapkan pertanyaan terbaiknya dan kita lanjutkan dengan sarapan pagi di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin yang syukur kepada kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Salam dan salawat semoga selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, bahasan kita suku kali ini tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang, 3 kelompok yang nanti hisabnya didahulukan, perhitungannya didahulukan, tetapi juga azabnya didahulukan. Ngeri-ngeri sedap loh. Jadi hisabnya didahulukan, azabnya juga didahulukan. Sahabat Nabi yang mendengar apa yang Nabi katakan ini berkata, "Ya Rasulullah, mereka siapa saja ini?" Kata Nabi yang pertama, ada orang yang
dianggap oleh masyarakat dia sebagai pahlawan. Dia dianggap sebagai orang yang mati syahid kata Nabi. Tetapi dia motivasinya itu, tujuannya itu bukan karena menegakkan agama Allah. Tapi tujuannya adalah ingin mendapatkan gelar pahlawan. Ingin dipuji orang, ingin disanjung orang. Jadi yang pertama ini sangat mengkhawatirkan. Jadi niatnya ingin berjihad, ingin berperang, dia juga mati di dalam pertempuran, bahkan sudah diperlihatkan keberaniannya. Akan tetapi niat dalam hadis Nabi itu masalah niat, innamal a'malu binniyat. Jadi niatnya itu bukan karena ingin menegakkan agama Allah, bukan karena jihad. Orang yang pertama ini, kelompok yang pertama ini, jamaah sekalian, itu nanti akan diperlihatkan di sorga itu, di akhirat itu, pahala-pahalanya ketika di dunia. Ini kelompok yang tadi ini, orang yang ini masuk ke dalam kelompok-kelompok yang mati syahid. Ketika semua orang-orang yang mati syahid itu ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, orang yang pertama ini ditahan oleh malaikat. Stop, kamu nggak bisa ikut teman-temanmu yang mati syahid itu. Kamu berhenti di sini, tempatmu bukan di sini, tempatmu nanti di neraka. Lalu orang ini komplain, wahai malaikat, memangnya kenapa? Saya kan juga ikut mati syahid. Saya kan juga ikut berjihad, berjuang di medan pertempuran. Kenapa saya kok tidak masuk ke dalam kelompok mereka yang masuk ke dalam surga? Kata malaikat, bohong kamu. Kamu berbohong bahwa sesungguhnya kamu itu ikut berperang, ikut berjihad. Niatnya itu bukan karena Allah, tapi niatnya ingin dipuji orang, ingin mendapatkan sanjungan, dia dikenal mati syahid. Apa yang kamu harapkan di dunia sudah kamu dapat. Apa yang didapat? Mendapat gelar pahlawan, mendapat sambutan begitu hangat dan sebagainya. Oleh karena itu, engkau tempatnya di neraka. Nah, ini niatnya. Jadi niat ini nanti dalam hadis Nabi itu dikatakan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya perbuatan itu harus diiringi dengan niat. Kalau niatnya karena Allah, maka Allah luruskan. Kalau niatnya karena dunia, Allah berikan. Itu yang pertama jemaah sekalian. Jadi yang pertama itu adalah orang yang berniat berjihad, tetapi orang niat berjihad, tapi ternyata ada interest yang lain yang diharapkan. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, kelompok yang kedua ini adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang punya ilmu. Katakanlah dia ustaz, dia kiai, dia ulama, dia habaib, gitulah. Karena kan orang-orang yang kedua ini dalam hadis Nabi ini kalau dipikir-pikir kan pahalanya mengalir terus. Kenapa? Karena dia mengajarkan ilmu. Nah, di yaumil hisab nanti, kelompok yang pertama ini, kelompok kedua ini, orang-orang yang alim, orang yang belajar ini, nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa bergembira karena ilmunya bermanfaat lah begitu. Karena dia pernah mengajarkan pengetahuan. Ketika ini dimasukkan ke dalam surga, maka kelompok ini, orang ini diberhentikan. Kamu tidak bisa masuk ke dalam surga. Loh, kenapa? Saya kan selama di dunia mengajar, memberikan ilmu kepada masyarakat. Kemudian ya masa itu teman-teman saya masuk surga, saya enggak, kira-kira begitu. Kenapa seperti ini? Betul, kata malaikat. Betul, engkau telah mengajarkan ilmu. Betul, engkau telah mendakwahkan ilmu,
menyebarkan ilmu. Tetapi niatmu itu bukan karena Allah. Niatmu itu mengajar itu pamrih. Misalnya kamu dulu ketika di dunia kan dakwah-dakwah pasang tarif, kira-kira gitu. Ya kan? Ada kan penceramah-penceramah pasang tarif. Kamu ketika di dunia pengen cari kekayaan, dakwah-dakwah itu. Kamu ketika di dunia pengen populer, dikenal orang. Kalau dikenal orang, kamu niatnya biar bisa bayarannya mahal. Ini yang kedua, berarti ada termasuk saya untuk itu. Gitu. Nah, oleh karena itu tempatmu bukan di surga, tapi tempatmu adalah di neraka. Apa yang kau dapatkan ketika di dunia, kau sudah dapat. Engkau populer, dikenal orang, dikenal masyarakat, kamu bayaran mahal, dan lain sebagainya, kau sudah dapatkan. Niatmu bukan karena Allah mengajarkan agama. Niatmu bukan mencerdaskan umat manusia, tapi niatmu kamu ingin menjadi kaya raya. Kamu ingin dikenal dan sebagainya, kata malaikat tempatmu adalah di neraka. Ini nauzubillah min dzalik. Ya, orang-orang yang punya ilmu, termasuk ya yang hafal Quran, hati-hati kan, yang belajar ilmu agama, dosen, guru, apapun namanya lah yang mengajarkan ilmu. Jangan sampai niat kita itu belok, jangan sampai niat kita itu jadi salah. Kita luruskan niat kita. Jadi yang kedua ini jamaah sekalian, termasuk mungkin orang penghaji. Ada kan orang, panggil saya ini Pak Haji ya, Bu Haji. Saya ibadah haji mahal. Itu juga hati-hati Bapak Ibu. Tentang pergi haji kan kita dimuliakan, kita dirahmati, nggak usah. Kita ini kan jadi orang yang tawadhu aja deh. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Bukan berarti rendah diri, tapi rendah hati. Kita bersikap rendah hati saja. Nggak perlu kita minta kemuliaan pada manusia. Gak perlu kita ingin dihormati berlebih-lebihan oleh manusia. Nabi saja, Nabi SAW tidak mau dihormati secara berlebih-lebihan oleh umat manusia pada waktu itu. Jadi jamaah sekalian, yang kedua ini adalah kelompok orang-orang yang berilmu, kelompok orang-orang yang punya pengetahuan. Kelompok yang kedua ini juga hisabnya didahulukan, tetapi azabnya juga didahulukan. Kemudian yang ketiga, yang masalah di dalam hadis Nabi ini ketiga, ada yang disebut Nabi adalah orang yang punya harta kekayaan. Jadi hartanya banyak. Nah, hartanya banyak ini, tetapi niatnya itu adalah bukan untuk kepentingan sosial. Dia hartanya banyak, bukan untuk membantu orang du'afa. Jadi kalau dia berinfak sedekah, ingin diliput media, ingin diliput apalah stasiun TV dan sebagainya. Orang yang seperti ini di akhirat nanti dia akan dipanggil oleh Allah bersama dengan orang-orang yang bayar sedekah, zakat, menolong orang dan sebagainya. Kemudian kelompok ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya yang telah dijanjikan. Nah, kemudian juga ketika ingin masuk ke dalam surga, orang ini ditahan oleh malaikat, kamu nggak bisa masuk ke dalam surga. Kenapa wahai malaikat? Saya kan ketika di dunia banyak harta, saya berinfak sedekah, saya nyumbang ke masjid, saya nyumbang ke madrasah, pokoknya saya nyumbang banyak sumbangan yang saya berikan. Betul, semuanya engkau berikan sumbangan-sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi engkau itu adalah beramal, berinfak, bersedekah, ingin mendapatkan ujian, ingin mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Biar dibilang orang yang dermawan, biar mendapatkan piagam penghargaan, biar diliput media massa dan sebagainya. Jadi niatmu berinfak sedekah bukan karena Allah, maka tempatmu adalah di neraka. Jamaah rahimakumullah, inilah yang perlu kita waspadai.
Jadi tiga hal ini, tiga perbuatan ini yang perlu kita waspadai, bahwa jangan sampai kita di dalam hidup ini ada niat-niat yang belok. Karena yang namanya syaitan, iblis, itu selalu ngebelokin niat kita itu. Kita udah niat lurus nih, kita dibelokin. Hati-hati. Ketika niat kita mau dibelokin sama setan, sama iblis, buru-buru kita istighfar. Jadi hadis tadi memberikan gambaran bahwa amalnya sama, tapi niatnya beda. Amalnya barengan gitu, tetapi niatnya beda. Nah makanya kualitas dan fungsi amalnya juga berbeda. Jadi amalnya sama-sama sedekah, amalnya sama-sama berjihad, amalnya sama-sama mengajarkan ilmu, tetapi niatnya berbeda. Makanya ada orang-orang di lain hadis itu mengatakan ada orang-orang yang memang beribadah itu karena terpaksa. Ada yang karena terpaksa beribadah itu. Jadi misalnya, saya ini kan ke masjid karena pengurus masjid, nah gitu. Kalau saya nggak pengurus masjid, saya nggak mau ke masjid. Ada kan? Saya ini kan ke masjid karena tokoh masyarakat. Kalau bukan tokoh masyarakat, saya nggak mau ke masjid. Nah, yang kelompok pertama ini, dia ibadahnya karena terpaksa. Ini orang munafik. Jadi jangan sampai seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Nggak jadi pengurus masjid, nggak mau lagi ke masjid. Ada itu di daerah itu Pak. Dia selalu jadi imam sholat. Tiba-tiba oleh pengurus masjid diganti imamnya. Yang biasa jadi imam itu Pak, berhenti, kamu nggak mau ke masjid lagi. Dia nggak mau ke masjid lagi, kenapa? Dia nggak mau ke masjid. Saya jadi imam, tiba-tiba saya diganti jadi imam. Saya sholat masjid lagi, nah berarti dia ibadahnya terpaksa. Jangan sampai kita beribadah karena terpaksa. Begitu pula kalau nyumbang apa? Ini saya pernah cerita Pak. Di masjid yang saya kelola itu Masjid Muhammadiyah Uswatul Hasanah. Sekarang dipegang oleh pengurus Muhammadiyah. Sebelumnya itu kan dipegang oleh, jamaah Salafi kan. Jamaah Salafi. Banyak Pak jamaah Salafi nyumbang masjid, nyumbang 6 tahun dikendalikan pengurusnya oleh kelompok Salafi. Nyumbang. Lalu diganti pengurusnya oleh pengurus Muhammadiyah yang murni. Kalau kemarin Mursal Muhammadiyah rasa Salafi gitu. Kalau sekarang murni Muhammadiyah. Apa yang terjadi? Yang nyumbang itu berhenti semua. Nggak ada yang nyumbang lagi ke masjid. Alasannya apa? Pengurusnya bukan dari kelompok saya. Hati. Pengurusnya bukan dari kelompok Salafi, maka saya nggak mau nyumbang lagi. Begitu. Berarti niatnya gimana? Ya kan? Jadi kalau niat ibadah nyumbang karena Allah, ya sudah luruskan aja dia. Sampai barang-barang, ini saya mau ambil mic-nya nih, misalnya begini, saya mau ambil mic-nya. Kenapa diambil? Karena ini yang beli adalah donatur dari kelompok kami. Coba. Yang beli kelompok donatur dari kami. Masa begitu? Kalau udah infak sedekah, jangan lihat siapa pengurusnya. Kalau sudah infak sedekah, bukan kelompok saya nggak mau infak sedekah. Nah ini kena hadis ini. Kena orang kayak gini bang hadis ini. Hati-hati nih. Dari itu karena Allah, jangan karena kelompok, karena like and dislike, ya karena Allah. Masjid ya masjid. Nah, ini saya mengalami sendiri. Saya ceramahkan di mana-mana hal ini, biar mereka paham itu. Ini kan kelompok-kelompok ini yang bikin rusak agama kita, agama Islam ini. Oleh karena itu ya mas sekalian, inilah yang harus kita pahami, bahwa hati-hati di dalam kita berinfak sedekah. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi ibadah karena terpaksa, yang kedua ibadah itu karena taat. Jadi ibadah itu karena taat, bukan karena yang lainnya sebagainya. Jadi orang-orang yang taat, kenapa sholat? Saya hamba Allah, karena saya ingin beribadah kepada Allah. Kalau yang pertama tadi ibadah karena terpaksa. Jadi ibadah itu nggak boleh ada unsur paksaan.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ibadah itu karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din. Tidaklah diperintahkan beribadah kepada Allah melainkan karena keikhlasan. Jadi kelompok kedua itu dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, jadi ibadah itu karena taat kepada Allah meskipun berat. Coba misalnya bapak ibu umroh, sa'i, jawabannya berupa ya, tapi karena ingin ketaatan kepada Allah paksa sa'i itu ya, lagi umroh atau haji ya kan, ya Allah bismillah subuh begini, wah enak tidur nih kan. Kalau saya dengar pengajian, karena kita taat kepada Allah, kita ke masjid. Kita sebagai hamba Allah, kita taat kepada Allah meskipun hawa dingin, hujan dekat masjid. Jadi ini sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, beribadah itu karena merasakan nikmatnya beribadah. Jadi merasakan kebahagiaannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu bukan lagi karena ketaatan, tapi ada rasa apa ya? Aduh, kayaknya ada yang hilang gitu. Ada saya punya kawan, Ustaz Shoki, saya mau duha dulu ya. Kayaknya ibu rajin amat duha. Iya, saya lihat kalau nggak sholat duha, kayaknya ada yang hilang begitu. Ada hal yang nggak dikerjakan. Berarti dia memang ada satu kebahagiaan. Ada teman saya gitu Pak, itu satu hari dia baca Quran 1 juz. Jadi kalau nggak ada jam mengajar, dia masuk ke masjid iktikaf, kemudian dia baca Quran 1 juz. Dia baca Quran 1 juz setiap hari ibu-ibu. Saya bilang ibu rajin sekali nih. Iya Ustaz, saya kalau nggak ada jam mengajar, ya saya masuk ke masjid, saya sholat sunnah dulu. Setelah itu baru saya baca Quran 1 juz, ya alhamdulillah. Jadi berarti kan kalau 30 hari berapa itu kan? Nah, jadi seperti itu. Karena dia sudah merasakan kebahagiaan, tenang jiwanya. Ibadah apapun dia kerjakan dia ringan saja. Seperti ini bapak-bapak, ibu-ibu biasa bangun malam, sholat tahajud, nggak ada perang, udah biasa saja. Yang namanya udah rutinitas, udah biasa saja. Nah jadi jamaah sekalian, inilah kelompok-kelompok yang di dalam hadis Nabi SAW yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan itu. Hati-hati. Makanya kita di dalam ibadah ini ya karena Allah, jangan karena yang lain. Hati-hati. Kenapa? Karena semua ada hisabnya. Semua nanti ada perhitungannya di hadapan Allah. Sekecil apapun Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu ada hisab. Ada lagi di lain riwayat Bapak Ibu, Nabi SAW ini setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Nabi malam hari keluar dari rumahnya. Kemudian Nabi keluar melihat-lihat sekeliling kampungnya, lingkungannya, ingin kita mau cari makanan, kira-kira begitu. Tiba-tiba keluar juga Abu Bakar As-Siddiq dari kediamannya. Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, kamu mau kemana? Ya Rasulullah, saya mau cari makanan. Kemudian keluar lagi Umar bin Khattab, sama, dia keluar mau cari makanan. Lalu kata Nabi, yuk kita ke rumah Abul Haitham, kita ke sana ini, kali aja di sana ada makanan. Kata Nabi begitu. Lalu bertiga jalan menuju rumah Abul Haitham. Lalu Nabi mengucapkan Assalamualaikum, gak ada yang jawab. Berucapkan oleh Nabi Assalamualaikum, gak ada yang jawab. Sampai 3 kali. Dan Nabi kayaknya gak ada orang di rumah ini. Baru terdengar suara perempuan, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Lalu Nabi negur, kenapa kamu gak menjawab salam saya tadi 3 kali? Sambil ketawa kecil, istrinya Abul Haitham itu, ya Rasulullah, kenapa nggak saya jawab? Kan saya senang didoain sama engkau ya Rasulullah. Nah begitu. Jadi dia merasa senang. Silakan masuk ya Rasulullah. Masuk ke dalam rumah. Kemana suamimu Abul Haitham?
Ada ya Rasulullah. Nah, dipanggil. Wah, senang sekali. Abul Haisam kedatangan Nabi, kedatangan Abu Bakar, Umar bin Khattab, senang sekali, bahagia sekali. Kita pun Pak Bu, saya yakin kalau kita hidup di zaman Nabi, ya kita pengen juga ya rumah kita didatangi Nabi. Sampai Abu Haisam berkata, ya Rasulullah sebentar, saya akan berikan makanan yang enak buat kau ya Rasulullah. Lalu disembelihlah satu ekor kambing, dimasak, diolah, kemudian makan bersama-sama. Nabi, Bakar, Umar, dan Abu Haisam makan bersama-sama. Rupa-rupanya Nabi makannya nggak banyak, sedikit. Lalu ditanya oleh Abu Haisam, ya Rasulullah, kok cuma sedikit makan ya Rasulullah? Iya, saya sudah cukup makan. Kalau kamu mau lanjut makan silakan. Selesai makan, lalu ngobrol-ngobrol lah di ruang tamu. Kata Abu Haisam, ya Rasulullah, bagaimana? Apakah masakanku tidak enak? Sampai kamu kok makannya cuma sedikit? Apa kata Nabi? Makan itu nikmat. Saya nggak mau terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Nanti ditanya sama Allah, dihisab sama Allah. Saya nggak mau. Sementara umat masih ada yang kelaparan, kok saya berbahagia penuh dengan kenikmatan. Jadi jawab saya, Nabi saja kalau makan nggak begitu banyak, sedikit. Kenapa? Semua nikmat yang kita rasakan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini ada hisabnya, semuanya ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ibu-ibu punya apa nih? Di lemari bajunya banyak kejadian gitu baju. Itu ada hisabnya, hati-hati. Bapak-bapak, pakaiannya banyak di lemari gitu. Itu ada hisabnya, hati-hati. Ada hisabnya di rumah. Nah, jadi oleh karena itu jamaah sekalian, mana yang sering kita pakai? Sepatu kita bertumpuk di rumah, berjejer gitu, dipakai enggak? Itu ada hisabnya gitu. Ada hisabnya. Termasuk orang yang suka koleksi mobil, koleksi ini sebagainya. Itu ada hisabnya gitu. Ada hisabnya semua. Ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis dikatakan orang yang tidak terkena hisab itu salah satunya adalah dia punya pakaian, lalu dia pakai buat ibadah, buat salat, kemudian besoknya dia pakai itu lagi. Jadi cuci kering gitu Bu. Cuci kering pakai dan seterusnya. Nah, itu yang gak kena hisabnya. Tapi kalau kita punya baju selmari yang dipakai itu lagi, itu ada hisabnya. Nah, makanya kalau kita punya baju banyak, Pak, boleh gitu pakaiannya bergantian. Kenapa? Karena pakaian itu nanti akan berbicara apakah digunakan untuk beribadah atau hanya sebagai hiasan di rumah. Hati-hati. Nah, jadi inilah jamaah sekalian, pentingnya kita memahami kehidupan ini. Semua ada perhitungannya. Nikmatnya ada, masuk kita panca indera, itu ada hisabnya tidak. Amal kita ada perhitungannya di hadapan Allah. Semuanya ada, tidak ada yang terlewatkan. Itulah makanya ada malaikat raqib, ada yang namanya malaikat. Semuanya akan dipertontonkan, diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku kita, perbuatan kita. Selama kita hidup di dunia berapa tahun? Dari mulai balik sampai kita meninggal dunia, amal kita udah berapa itu? Nah, semua dipertontonkan. Apakah kita lakukan dengan ikhlas, ataukah kita lakukan karena riya, ataukah kita lakukan karena ingin dipuji orang? Semuanya akan diperlihatkan semua di hadapan kita semua Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, inilah mungkin pengantar untuk kajian subuh kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Bapak Ibu yang hidup ya. Ya, dibuka pertanyaan, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada? Silakan. Pak Ustadz ini juga guru agama Islam di SMA Negeri 1 Jakarta ya. Jadi alumni yang banyak di sini. Ada Pak Ustadz. Atau dari saya dulu Pak Ustadz. Nah tadi
menarik sekali tentang tiga golongan yang bakal disabda dan sebagai istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kita menjaga keikhlasan kita adalah berbeda tadi bagi pun juga termakan harta. Nah, ini gimana cara menjaga keikhlasan? Apalagi sekarang di era teknologi, era sosial media, terkait para pemimpin, para artis, dan lain-lain itu, para atau dermawan mau berbagi atau apapun, dia sebenarnya bergerak untuk konten, tampil, dan katanya memang niatnya ikhlas dan mau berbagi dan mau bersiar di sosial media juga. Dan ini gimana menjaga keikhlasan di tengah era sosial media seperti ini, dan juga tadi terakhir dari singgung tentang dia dan ya kaitannya dengan dia juga antara tiga laut ini dengan kejadian tadi. Ini maksudnya. Memang ada pendapat yang menyebutkan berinfak sedekah itu bisa diumumkan, bisa disembunyikan dengan tujuan diumumkan agar mencontoh, menjadi contoh bahwa si fulan berinfak sedekah, si fulan memberikan sedekah sebagai contoh. Tapi na'udzubillah kita berlindung kepada Allah, jangan sampai ada riya di dalam hati. Jangan sampai kita ingin dipuji, disanjung seperti na'udzubillah. Nah, kemudian yang kedua, ada kelompok juga mungkin dia nggak mau muncul ke permukaan. Dia nggak mau muncul ke permukaan. Pokoknya sudah dari siapa? Hamba Allah. Dari siapa? Hamba Allah. Nah, dia lebih khawatir takutnya ini ada riya di dalam hatinya. Nah, itulah makanya tadi niat inilah di dalam hati yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita dibelokkan, jangan sampai kita ingin dipuji, disanjung orang dan sebagainya. Makanya ketika kita dipuji orang, disanjung orang, yang dalam hati beristighfar saja. Kita mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena pujian-pujian itu kan tanpa kita sadari kita masuk ke gangguan iblis. Karena gangguan syaitan itu kan mengalir dari aliran darah kita. Karena kalau sudah kita dipuji orang, disanjung orang, dimuliakan orang, bahkan hulu, artinya secara berlebih-lebihan, karena alhamdulillah kita waspadai. Jadi, oleh karena itu ini tergantung niat kita. Kalau niat kita memang karena Allah, kemudian agar supaya bisa dicontoh oleh orang-orang yang lain, nah ini yang boleh. Tetapi yang tidak boleh, dia setelah berinfak sedekah mendapat sanjungan pujian berlebih-lebihan, itu yang tidak boleh. Oh, bapak ini telah berinfak sedekah 50 juta untuk pembangunan ini. Marilah kita sampaikan, kita berikan tepuk tangan, aplaus, itu nggak perlu. Kita berikan aplaus, kita berikan perlu. Atau sekarang bikin konten, gitu kan? Konten, apa dikontenin gitu, kemudian dipublish, diumumkan. Karena kan sekarang eranya disruption, era disrupsi, era teknologi. Apa-apa ingin viral, kan gitu ya. Kita kan apa-apa ingin viral. Nah, niatnya viral itu apa? Ya kan? Ada yang guyonan masuk viral. Ada orang sholat di videoin, di viral. Macam-macam. Zaman sekarang ini begitu. Orang ibadah jadi mainan. Ada orang sholat jadi main. Doa jadi mainan, hanya untuk konten. Itu juga nggak boleh. Ibadah sholat, ibadah berdoa, itu jadi main-mainan, itu nggak boleh. Hanya sekedar konten, kemudian viral, orang lihat, dia ketawa karena ibadah dan sebagainya. Nah, jadi kalau memang kontennya, edukasinya bagus, mendidik, kemudian ada penjelasannya, silakan saja. Banyak itu ustadz kan bikin konten ya. Siapa yang kenal Ustadz Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat kan dikenal, kita lihat dari video-videonya di YouTube. Ustadz Abdul Somad, kita lihat video-videonya di YouTube. Ustadz Firanda Amirnya, Ustadz Khalid Basalam, seperti itu kan. Kalau Ustadz Maulana kan memang di Trans TV, dia langganannya seperti itu. Mama Dede di stasiun TV langganannya di sini. Nah, artinya hal-hal seperti itu silakan saja berdakwah seperti itu, tapi jangan pasang tarif. Gak boleh dakwah ceramah pasang tarif.
Saya dengar cerita ada ustaz, dia dikenal juga di YouTube, minta bayarannya 12 juta. Dia mau diundang tabligh akbar, ceramah Isra Mi'raj, ceramah Maulid Nabi, mau nanti melalui manajemennya. Terus manajemennya ngasih tarif harga 12 juta. Itu yang nggak benar itu. Yang nggak benar. Saya pun sering Bapak Ibu ditanya sama pengurus-pengurus masjid, Ustaz Syauqi tarifnya berapa? Saya nggak pasang tarif, terserah mau dikasih berapa nggak juga apa-apa. Nah, jadi artinya kita perlu berhati-hati juga ya kan? Orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang Allah berikan ilmu. Saya pernah mencoba Pak Muhammadiyah itu menghubungi Ustaz Adi Hidayat. Jadwalnya udah penuh Pak sampai 2026. Penuh itu kita nyetiknya itu gimana? Ustaz Abdul Somad juga begitu. Jadwalnya sudah penuh sampai 2026. Kecuali kalau ada sela-sela. Karena kan kalau ustaz-ustaz yang jauh-jauh itu Bapak Ibu, ongkosnya kan kita yang jamin gitu kan. Misalnya naik pesawat dan lain sebagainya seperti itu. Misalnya saja Pak, di Muhammadiyah itu kita mengundang tokoh Muhammadiyah dari Jogja untuk jadi narasumber. Nah itu kan tiket pesawatnya harus kita jamin. Kemudiannya juga dan lain sebagainya lah. Nah, itu salah satu contoh. Meskipun dia tidak menentukan tarif, mungkin dia ceramah ikhlas-ikhlas saja ya bukan. Tapi kan kita perlu tanggung jawab juga mendatangkan orang seperti itu. Nah yang tidak boleh itu adalah pasang tarif tadi. Udah jadi terkenal, ada ustaz Pak, tadinya saya akrab sama dia sebelum terkenal. Sebelum terkenal saya akrab sama dia. Tapi setelah terkenal, pasang tarif. Saya WA dia, nggak dibalas-balas. Dan waktu saya dulu aja sering balas. Sekarang mentang-mentang sudah populer, terkenal, nggak dibalas. Saya ini hati-hati. Jadi oleh karena itu, jemaah sekalian, berinfak sedekah pun juga berhati-hati. Jangan sampai kita ingin dikenal, ingin populer, hingga akhirnya kita niatnya salah. Tidak mengedukasi kepada masyarakat, kepada umat. Saya kira ini penjelasan saya kali ini. Terima kasih Ustaz. Sekarang Bapak Ibu ini ada dari Ibu-ibu. Silakan. Nah, memang tadi yang Pak Ustaz sampaikan anak-anak sekarang lagi gizi ya, dan itu juga alatnya terdisrupsi dengan teknologi dan sosial media sekarang banyak melakukan ibadahnya seperti kadar ada ingin tampil ya. Itu ada slide berikutnya Bang Ibu, ada slide berikutnya itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam melaksanakan sholat. Ada ya slide-nya ya. Ketika sholat, kemudian lama. Nabi itu kan ragu kalau sholat sendirian, itu lama bacaannya. Sendirian kan? Lama sekali bacaannya. Bahkan beliau kakinya bengkak karena terlalu lama baca berdiri. Nah, Bilal bin Rabah yang melihat kaki Nabi bengkak, akhirnya penasaran, ingin tahu. Ia bertanya, ya Rasulullah, saya mendengar engkau kan sudah dijamin masuk surga, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, tapi mengapa engkau masih memaksa diri melaksanakan ibadah sholat sampai kakimu bengkak ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Betul, aku sudah dijamin masuk surga wahai Bilal. Tetapi apakah salah jika aku melaksanakan sholat karena untuk bersyukur kepada Allah? Jadi Nabi saja Pak yang sudah dijamin masuk surga, sholatnya lama. Kita, masyarakat kita kan memang sih ada hadisnya. Ada hadis dari Mu'az bin Jabal. Jadi Mu'az bin Jabal itu jadi imam sholat. Ketika jadi imam sholat, bacaannya panjang bacaannya, menggerutu makmum yang di belakangnya. Kesel. Selesai sholat, ada yang mendengar, masih di imam bacaannya capek, marah-marah lah kami. Lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, itu si Mu'az tadi jadi imam bacanya terlalu panjang. Dipanggil oleh Nabi, hai Mu'az, apa benar? Engkau tadi jadi imam bacaannya panjang. Benar ya Rasulullah.
bacaan saya panjang. Kenapa bacaannya panjang? Katakan, ya kan saya ngikutin engkau ya Rasulullah. Engkau kan kalau jadi imam bacaannya panjang. Saya juga. Mu'az, kalau aku jadi imam sholat, kata Nabi, di belakangku yang jadi makmum itu sahabat-sahabatku yang utama. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, Abdurrahman bin Auf, engkau Salman Al-Farisi. Itu sahabat-sahabatku yang utama yang jadi makmum. Tapi kalau engkau jadi imam, yang di belakang itu siapa? Lihat. Ada tukang gorengan, ada tukang cilok, kira-kira gitu Pak. Ada tukang bakso. Yang kualitas ibadahnya nggak sama dengan engkau. Begitu. Jadi engkau harus perhatikan juga kondisi jamaah di belakang itu bagaimana. Jadi dapat teguran. Makanya kalau jadi imam sholat, nggak usah terlalu panjang. Kenapa? Makmum kita ini kualitas ibadahnya berbeda. Nah, kemudian juga di dalam slide ini saya sampaikan bahwa bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika panahnya menancap minta dicabut lagi sholat. Wah, dia tidak dirasakan, dia nggak merasakan sakit ketika dicabut panahnya. Kenapa? Karena kekhusyuannya. Ibu-ibu lagi sholat, Allahu Akbar. Ya, lagi rendang, kepikiran rendang hangus jadi. Nah itu terganggu tuh sholatnya ya Bu ya. Hati-hati, makanya ketika sholat urusan dunia selesaikan dulu. Ya, bapak lagi sholat, ya kunci motor di mana ya, kunci mobil. Nah, kepikiran lagi, terganggu kekhusyuan ibadah kita, sholat kita. Nah makanya inilah pentingnya ibadah dengan penuh ketaatan kepada Allah. Kalau sudah komunikasi sama Allah, salat udah tinggalkan. Urusan dunia tinggalkan. Matiin handphone. Nah, begitu. Matiin handphone. Jangan selesai salat, salam kanan, salam kiri, buka handphone. Ada berapa? Jangan. Kadang kita ini kan selesai salat langsung buka WA, langsung buka HP, matiin. Jangan kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia lagi. Nah, jadi inilah jemaah sekalian yang perlu kita latih. Kita harus melatih diri kita. Udahlah, dunia ini jangan terlalu kita kejar begitu berlebih-lebihan. Tetapi juga agama Islam nggak melarang Bapak Ibu untuk jadi kaya raya, nggak melarang. Agama Islam membolehkan kita kaya raya, boleh. Kalau misalkan dilarang, Utsman bin Affan kaya raya, konglomerat. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, konglomerat itu. Abu Bakar As-Siddiq, konglomerat itu. Berarti dia dilarang apa nanti? Enggak. Kenapa nggak dilarang? Karena harta kekayaannya digunakan untuk dakwah, untuk membantu du'afa wal masakin. Jadi kekayaannya itu bukan tujuan, gitu. Jadi boleh-boleh saja kita kerja, usaha, kaya-kaya boleh, tapi jangan melupakan ada namanya infak, sedekah dan zakat. Itu yang harus kita kembali. Jadi bagaimana dalam Islam, Ustaz? Boleh nggak jadi orang kaya? Boleh. Nggak dilarang. Tetapi tentunya hisabnya berbeda dengan hisabnya orang miskin, dengan hisabnya orang yang nggak punya. Kalau orang kaya, hisabnya banyak, apalagi hartanya dibelanjakan di jalan Allah, aman. Saya baru kemarin hari apa ya? Hari Kamis. Jadi ada orang Timur Tengah saya dipanggil. Ustaz Syauqi, saya ingin mendirikan pesantren. Oh begitu, bagus ya. Bagus Pak Haji, saya panggil Pak Haji. Dia punya bisnis travel, Haji umroh, duitnya banyak Pak, bisnis properti. Jadi ayo Ustaz, saya ajak ke tempat tempat pembangunan. Nanti kalau ada Ustaz Syauqi yang kelola, siap. Saya mengorbankan jadwal mengajar saya demi menghargai beliau. Sempat makan lagi Pak, karena ditunggu gitu jam 1 siang. Sampai di sana ngobrol, ini Ustaz Syauqi, ini bangunannya, ini masjidnya. Dalam hati saya megah juga. Iya. Setelah itu pagi saya jam 3 sampai karena absen. Iya balik lagi. Dalam hati saya lapar begini nggak diajak makan lagi.
Begitu, nggak diajak makan. Dan maksudnya ini kan orang kaya gitu kan, orang yang berkelebihan harta. Padahal kan ada ayatnya nih, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata ayat Quran dalam surat At-Taubah itu, ambillah, mintalah harta dari mereka, tujuannya untuk membersihkan hartanya dan mensucikan jiwanya. Cuma memang saya berpikir lagi Bapak Ibu, apakah orang yang berduit itu ada dua jenis? Ada yang nunggu diminta, atau diminta dulu. Yang kedua ada yang dengan kesadaran sendiri, kan begitu. Nah, orang kaya yang punya kesadaran sendiri ini jarang. Jarang. Ustaz, kita makan dulu yuk, semangat. Nah, itu jarang. Ustaz, ini kita traktir, jarang nih gitu. Jarang. Yang ada kita minta, ini lapar nih, makan kayak gitu. Masa kan kurang etis juga ya Bu ya. Saya ada rasa malu juga gitu kan. Ada lapar nih, mau makan dari tadi, makan lagi. Ada kita pengen ngomong begitu, takutnya, aduh, kita nggak punya muruan juga, kita nggak punya kehormatan diri juga, nggak diomongin salah, diomongin kagak sadar saja. Begitu Pak. Orang kaya begitu tuh kelakuannya. Orang kaya kelakuannya begitu. Akhirnya saya berpikir ulang, waduh. Jadi bagaimana ini kan ada contoh seperti ini. Jadi orang kaya itu boleh dalam Islam. Dalam Islam tidak dilarang kaya raya, tetapi jangan juga bakhil, jangan juga pelit untuk membelanjakan suatu negara. Saya kira itu Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Ada? Oh, ini tuh. Silakan. Ya. Ustaz, ya, kalau tadi dari ya, kalau kita pakai baju misalnya, tapi kalau kita memberikan orang lain itu apa masih tetap bisa atau bagaimana? Karena kan sudah kita berikan, itu aja sih. 3 November, bapak saya kan wafat. Dan bapak saya jadi ulama, dosen agama Islam di Universitas Indonesia. Bajunya banyak, baju safari, jas. Cuma dia kan badannya kecil, kakek saya gede. Karena kalau saya kan kita makan keju kan, bapak saya makan singkong gitu. Nah jadi badannya kecil, lalu saya berpikir, siapa ya? Badannya yang seukuran bapak saya di bajunya banyak. Akhirnya saya teringat, banyak teman-teman saya ustaz-ustaz yang badannya kecil. Saya tanya, antum mau nggak baju peninggalan dari ayah saya? Mau Ustaz. Masa saya nggak mau sih baju ulama, baju profesor gitu. Saya bagikan kan. Dipakai Ustaz, dia foto. Nih saya buat baju, dia selfie. Pakai baju almarhum bapak. Alhamdulillah. Artinya bajunya bermanfaat. Ada lagi lapor lagi Ustaz, saya pakai ini buat jadi imam sholat. Nah artinya bajunya bermanfaat. Kita wakafkan, kita sedekahkan kepada orang-orang yang jangan salah sasaran. Kadang kita mau bagiin baju salah sasaran, akhirnya juga di pasar poncol kan, bajunya kita mau sedekahin, jadi kita dapat pahala dijual pasar poncol. Baju yang ada kasih mana? Ada nggak punya duit, ada jualnya di pasar poncol, ada juga itu gitu. Nah jadi oleh karena itu kita bersedekah pakaian kepada orang, jangan salah sasaran. Cari orang yang rajin ke masjid. Oh dia orang miskin, oh dia orang du'afa wal masakin, kita cari di Dewan Dakwah. Ini Furqan Dewan Dakwah. Itu ada komunitas anak miskin du'afa wal masakin setiap hari kakak. Itu anak-anak itu ada orang susah. Termasuk murid-murid saya di SMP 1 Buruk. Itu ada anak sekolah loh. Saya ajak ngobrol interogasi. Itu ada nggak jajan? Yo. Ada yang nggak jajan. Hingga akhirnya itu guru-guru di SMA 1 bikin grup WA namanya tabungan sorga. Tabungan sorga. Jadi guru-guru yang mau bergabung infak. Duit yang mana? Panggilin tuh anak-anak yang miskin-miskin itu rumah sakit, yang nggak punya duit buat jajan dikasih duit, yang nggak punya seragam dibeliin seragam. Seperti itu. Di SMA 1 pun itu banyak orang miskin. Sampai aja mau berhenti sekolah,
Mau berhenti sekolah, kenapa berhenti sekolah? Saya nggak ada uang jajan, Pak, buat ke sekolah. Bapak ibunya udah meninggal. Dia tinggal tetangga, perempuan. Kalau pakai mukena masjid tuh, SMA 1, seneng dia. Kamu seneng banget? Bagus, kamu tenang. Emang nggak punya mukena? Sobek-sobek, Pak. Ya Allah, di rumah sobek-sobek. Nah, kasihan kayak begitu. Kasihan kayak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, rahimahullah, jangan salah sasaran kita memberikan hal seperti itu. Di anak SMA negeri di Jakarta itu banyak anak orang miskin, banyak anak orang susah. Saya merasakan betul dulu di SMA 1 duduk tempat sekolahnya Bang Iin dulu di situ. Saya merasakan betul. Mungkin angkatannya Bang Iin dulu anak-anaknya udah F lah, gitu kira-kira gitu kan. Tapi anak sekarang Bang, makanya ada jalur KJP begitu sebagainya. Itu banyak orang miskin Bapak Ibu. Kadang Pak Shoki, dia kadang-kadang belum makan, apa kita infak sahabat dan buat orang kasih bukan belum makan seperti itu. Nah, jadi artinya Bapak Ibu banyak. Kalau Bapak Ibu mau infak banyak, makanya jangan salah tempat, salah sasaran, pakaian ibu, mukena ibu, sarung dan itu jangan salah sasaran. Kita berikan kepada memang orang-orang yang taat kepada Allah, rajin ke masjid dan lain sebagainya. Kadang ada juga Pak, saya jadi makmum gitu. Mohon maaf nih Bang, setelah kita kan ada yang mungkin, mohon maaf ya, yang boketek lagi. Betul di kantor ada paspor Pak, makmum lagi. Kita kasih dah, kita kasih parfumnya. Mungkin dia mau beli parfum nggak punya duit, begitu kan? Karena mungkin buat makan, kita belikan. Makanya di masjid saya di Pesik, Karet, itu setiap pintu masuk masjid itu selalu sediain parfum masjid. Jadi parfum, jadi jamaah itu kalau mau sholat keluar gitu, dia balurin itu parfumnya. Kadang-kadang juga dikantongin gitu kan, ya jalan. Kita ikhlas saja. Jadi begitu, jangan salah tempat di dalam mendistribusikan. Silakan Pak, ada yang lain? Silakan Pak. Oh, ini Pak. Ada itu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi intinya dari yang tergelincir tiga itu kan niatnya Iya. Jadi pahlawan, kemudian juga orang alim yang ilmu tergelincir, kemudian pengusaha generator yang tergelincir itu karena niat. Pertanyaan saya ini kita ini supaya niat kita itu lurus, apa yang harus ditata atau dimanage kita itu sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana menata hati dari Kak Agim kan? Bagaimana menata hati? Kak Agim itu kan manajemen kolbu ya Bu ya. Kak Agim itu kan pengajiannya manajemen kolbu, menata hati. Di dalam hadis Nabi itu kan ada hadis itu ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah di dalam diri manusia itu ada yang namanya mudghah. Segumpal darah, segumpal daging. Iza saluhat saluhat jasad kulluhu wa iza fasada jasad kulluhu ala wajhihi. Kalau segumpal daging ini baik, maka akan baiklah aktivitas orang itu, kesehariannya dia akan baik. Kalau segumpal daging ini nggak baik, maka aktivitas kesehariannya juga nggak akan baik. Apa kata Nabi Allah yang ingatlah itulah hati manusia. Jadi hati manusia itu memang ya Tuhan sekalian ini yang perlu kita jaga. Kita punya hati, perasaan begitu kan. Kita punya jiwa, ya kan? Makanya ada qalbun, ada fuad. Kalau fuad itu baru relung hati yang terdalam. Nah, di dalam hati ini maka perlu kita tumbuhkan jiwa-jiwa keikhlasan, jiwa-jiwa kesabaran, jiwa-jiwa ketawaduan. Bagaimana caranya? Nah, ini harus kita latih. Harus kita latih. Cara melatihnya bagaimana? Banyak berzikir kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Nabi itu Nabi itu sehari istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sekarang kan ada pakai biji tasbih. Astagfirullahaladzim. Supaya nggak dibilang ria itu pentingnya jujur aslinya gitu kan. Oh, kan takutnya ada persepsi orang Pak ya. Pakai tangan aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Nah, jadi kita latih, kita punya hati ini kita latih untuk terbiasa berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, bikin hati kita tenang, bikin jiwa kita tenang. Nah, ini loh. Jadi harus kita latih. Cara latihnya bisa dengan sholat tahajud, bisa dengan baca Quran, sholat di awal waktu, kemudian kita mengurangi pembicaraan yang tidak bermanfaat atau bergaul buang-buang waktu dengan orang-orang toksik. Kalau kata anak Gen Z sekarang ini, nah kita kurangi. Lebih sering kita baca Quran dan lain sebagainya. Nah, kita melakukan hal seperti itu supaya apa? Supaya hati kita ini semakin softly, semakin lembut, semakin menjadi orang yang baik, seperti itu. Nah, kalau nggak pernah dilatih, ya sudah. Nggak pernah baca Quran, nggak pernah sholat berjamaah, nggak pernah zikir, atau selesai sholat fardu pergi. Bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma antas jalan. Nggak pergi, kan? Jangan juga. Jadi kita biasakan berzikir selesai sholat, duduk di atas sajadah, ya agak lama-lama dikit ya Bapak. Kita berzikir, apa aja zikir yang kita baca. Zikir-zikir yang biasa kami contohkan juga ada itu di dalam sebuah buku kan kita lakukan. Itu dalam rangka melatih hati kita supaya tidak ada riya, supaya tidak ada iri hati, dengki, sombong, takabur, ujub, gila hormat, gila apalagi pujian, sanjungan, nauzubillahi min dzalik. Jadi intinya Pak, perlu latihan, perlu latihan. Kalau nggak pernah latihan, nggak bakal bisa. Perlu latihan. Cara latihannya ya kita mulai ibda binafsik. Kita mulai dari diri sendiri. Kalau hati ini tenang, larinya ke pikiran. Pikiran jadi tenang. Ketika pikiran tenang, sudah aktivitas keseharian kita tenang saja. Nggak usah pusing, nggak usah gelisah. Pokoknya enjoy saja. Ketika kita punya harta banyak, ada yang butuh, kita kasih, kita berikan. Gak ada harta, ya udah gak usah makan. Nabi kan begitu. Ketika ngomong kepada istrinya, ada yang bisa kita makan hari ini? Gak ada ya Rasulullah, ya sudah kita puasa. Kan begitu. Gak usah marah-marah kan. Ada juga suami kan marah-marah. Masa kau masak sih, udah dikasih duit, bisa marah-marah. Ya kan? Kalau nggak masak ya udah kita beli makanan. Jadi enjoy aja hidup itu. Nah, itu yang perlu kita latih. Saya kira begitu lah. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin kita akhiri dan nanti diskusi ini Pak Ustaz. Salam sangat bermanfaat untuk hari ini 3 golongan yang disambut pertama kali dan juga sekaligus diajak Pak. Saya tadi baca hadisnya di internet, Allah bilang dilempar. Nah, untuk kita terhindar dari 3 golongan ini, mohon doa singkat dari Pak Ustaz sebagai penutup. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan hati kita hati yang bersih, hati yang baik, selalu diliputi dengan keikhlasan, ketawaduan di dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa raf'a 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz. Bapak Ibu silakan kita lanjut lagi di depan dan disiapkan apa-apanya.